Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Santi Atma Teresa dari SDN Pondok Kelapa 10 Pagi. Saya Andrian Rusela dari SM Pondok Kelapa 04. Saya Dwi Hamdani Rizky dari SDN Pondok Kelapa 03. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Tere. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Tere sendiri bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan baik. Saya dengar-dengar Pak Andre mau coaching ya hari ini. Iya Bu Tere. Nah sebelum ngelakuin coaching saya mau mendampingi Pak Andre nih sebagai supervisor dan mau menanyakan beberapa hal persiapan yang sudah Pak Andre lakukan sebelum akhirnya coaching bersama dengan siapa Pak? Maaf? Bu Lani. Oh iya baik, dengan Bu Lani ya. Nah pertama nih saya mau diskusi dulu tentang rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta Pak Andre? Sudah Bu. Masih ingat alur tirta itu apa Pak? Masih Bu. Tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Wah, udah hafal. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Terus bagaimana Pak? Sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa membantu Bu Lani? Sudah Pak, sudah Bu Tere sudah. Oke. Nah, nanti saya juga akan melihat bagaimana responnya coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan terhadap beliau ya. Dan saya berharap banget coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coachingnya nanti ya Pak. Baik Bu. Nah yang pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bapak ini berkaitan dengan persiapan. Apa yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lewat coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti adalah pendengaran aktif, yang mana saya ingin membuat coaching saya merasa nyaman dalam bercerita dan menemukan solusi serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, secara spesifik Pak, bagian kompetensi mana yang mau dikembangkan oleh Pak Handrian melalui coaching nanti? Ya mungkin tentang pendengaran yang aktif Bu. Oke dia. Bapak sendiri menilai kalau nantinya coaching ini berhasil, indikator apa Pak yang Bapak mau pakai melihat keberhasilan Bapak dalam coaching ini? Kompetisi yang akan saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya apa tuh Pak? Indikatornya saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh iya betul. Saya juga sependapat dengan Bapak dan semoga perjalanan coaching hari ini berjalan dengan baik ya Pak. Iya baik Bu. Demikian pra-observasinya dan silakan Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Lani nanti. Iya. Pak Andre. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Lani? Alhamdulillah baik Pak Andre. Namun ada sedikit yang mau saya ceritakan nih tentang permasalahan yang saya hadapi bersama Pak Andre. Oh ya, apa itu Bu Lani kalau saya boleh tahu tujuan Bu Lani datang ke sini? Iya, jadi gini Pak, saya punya permasalahan di kelas. Jadi saya punya anak yang ada beberapa anak, 4 anak itu melakukan pembulian secara verbal. Jadi mereka mengatakan nama orang tuanya, temannya, sehingga temannya itu tidak terima sampai mengadukan kepada saya Pak. Namun saya tetap mencari informasi dulu apakah yang dilaporkan itu benar atau tidak kepada anak yang 4 orang yang disebutkan tadi Pak. Lalu apakah permasalahan itu sudah dilakukan dengan Ibu melakukan observasi sebelumnya? Iya, jadi saya melakukan observasinya dengan cara saya memanggil secara personal Pak Andre. Jadi anak-anak itu saya panggil, yang 4 orang itu memastikan apakah laporan dari temannya benar yang dilakukan oleh anak-anak tersebut gitu. Awalnya mereka tidak mengakui Pak Andre. Mereka mengelak, katanya tidak mengakui. Namun ketika saya panggil anak yang melaporkan yang memang benar adanya, akhirnya anak-anak itu mengakui bahwa tadi melakukan pembulian secara verbal, mengatakan nama orang tuanya. Begitu Pak Andre.
Jadi anak-anak itu sudah mengakui bahwasanya mereka melakukan pembulian secara verbal. Ya, lalu apakah yang akan ibu lakukan untuk setelah ibu mengetahui anak-anak itu melakukan pembulian? Jadi pertama itu saya melakukan pemanggilan personal Pak Andre, namun saya kasih waktu untuk memantau gitu ya Pak Andre. Ternyata di pertemuan setelah 2 minggu itu anak itu masih memulai lagi, sehingga saya memberikan strategi yang kedua Pak Andre. Setelah tadi pemanggilan secara personal tidak mempan, ternyata saya memberikan solusi yang kedua, yaitu saya melaporkan kepada pihak sekolah karena kejadian pembulian secara verbal ini memang tidak terjadi di kelas saya saja, di kelas saya juga seperti itu. Jadi saya mengajukan untuk sekolah mengadakan sosialisasi dari komisi anak yang memang membahas tentang pembulian secara verbal ataupun non verbal, begitu Pak Andre. Dari langkah-langkah yang tadi ibu sebutkan, apakah langkahnya sudah mulai berhasil? Iya, jadi setelah saya melakukan strategi yang kedua Pak Andre, dari peningkatan yang tadinya masih 30% sudah naik menjadi 70% dengan tahapan yang kedua tadi Pak Andre. Namun saya masih merasa kurang karena target saya adalah 100%, sehingga anak itu benar-benar menghilangkan pembulian verbal terhadap teman-temannya. Kalau lihat dari angka keberhasilan 1 sampai dengan 10, kira-kira sudah berapa poin yang dapat dari hasil itu? Ya, untuk tahap yang kedua itu sudah mencapai 70% Pak Andre. Namun saya akan melakukan strategi yang ketiga karena di strategi kedua itu memang masih mencapai 70%. Jadi saya kan inginnya mencapai 100%, sehingga saya melakukan strategi yang ketiga Pak Andre, yaitu pemanggilan orang tua secara personal. Jadi dari 4 orang siswa tadi yang tidak berubah, hanya 2. Jadi 2 orang ini saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah Pak Andre. Namun sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat gitu. Jadi tidak ada perdebatan pertemuan antara orang tua seperti itu. Jadi salah satu strateginya itu memanggil orang tua dari yang tersebut, dan ternyata strateginya berhasil. Jadi kita minta kerjasama orang tua juga untuk saling bekerja sama, sehingga mencapai apa yang saya harapkan seperti itu. Jadi di rumah minta pantauan juga kepada orang tua ini. Untuk dapat mencapai lebih maksimal dari hasil strategi ini, kira-kira daya dukung apa yang ibu perlu? Ya, saya pertama adalah minta dukungan dari orang tua. Yang kedua dari sekolah yang memang terutama saya sebagai guru yang memantau langsung gitu. Jadi yaitu tadi kerjasama antara teman gitu, sehingga dia tidak akan mengulangi lagi seperti itu Pak Andre. Oke ibu, sekarang lalu dari strategi yang sudah ibu lakukan itu kan sudah berhasil, ibu juga sudah melakukan strategi yang ketiga. Nah, lalu hambatan apa yang ibu rasakan saat ini? Iya, yang saya rasakan pada saat itu adalah meyakinkan bahwa anak itu memang melakukan hal tersebut gitu Pak Andre. Akhirnya saya memberikan solusi, yaitu dengan cara pendekatan, saya ajak bujuk, saya ajak cerita seperti itu, dan akhirnya memang anak itu mengakui gitu Pak Andre. Ya, lalu apa komitmen yang akan ibu buat untuk kasus ini? Ya, saya akan memberikan komitmen kepada orang tua untuk pemantauan selama 2 minggu, sehingga nanti ada progres untuk mencapai 100%, dan dari sekolah akan menginfokan bahwa anak tersebut akan mengalami perubahan secara perilaku seperti itu Pak Andre. Apakah komitmen ini akan dilakukan apabila menemukan anak yang tidak bisa membaca, yang tidak dapat memperbaiki dirinya? Iya. Jadi komitmen yang saya ambil ini adalah ketika saya menemukan anak lagi nanti yang melakukan pembulian secara verbal, nanti saya akan lakukan tekniknya seperti ini Pak Andre yang sudah saya lakukan. Jadi dengan melihat kondisi anak-anak yang akan saya hadapi seperti itu Pak Andre. Ya, apakah Bu Ani berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bu Ani buat? Ya, saya bertanggung jawab dengan komitmen yang saya buat karena memang proses perubahan perilaku itu dilakukan secara bertahap dan butuh kesabaran dari guru dan orang tua. Oke, baik Bu Ani, saya rasa sudah selesai coaching kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi
menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi dengan strategi-strategi yang sudah Bulani sebutkan tadi. Saya tunggu hasilnya 2 minggu akan datang. Baik, Pak Andre. Iya. Terima kasih, Pak Andre. Sama-sama Bulani, terima kasih Bulani. Iya. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang Bu Tere. Puji Tuhan ya, tadi sudah melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Lani. Iya. Nah, sekarang kita mau melakukan tahap selanjutnya nih, yaitu pasca observasi. Bagaimana perasaannya Pak Andre? Alhamdulillah saya merasa sangat bahagia karena saya sudah membantu Bulani dalam mencarikan solusi atas masalah yang dihadapinya Bu Tere. Apa saja sih sebenarnya yang Bapak lakukan terhadap Bu Lani pada coaching tadi Pak? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, menanyakan tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur cerita tersebut bisa mengalir terhadap kunci untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Iya, menurut saya juga sebagai observer, tadi Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lani sebagai coach dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan juga Bapak bisa berkomunikasi dengan Bu Lani, kelihatan sekali bahwa alur ceritanya itu berjalan dengan baik Pak. Nah, di waktu yang akan datang Pak, kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan supaya bisa berjalan dengan baik nih proses coachingnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Bu Tere, demikian. Demikian kalau begitu ya Pak, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan semangat terus untuk menjadi coach bagi teman-teman rekan sejawat sehingga pendidikan kita semakin lebih maju lagi. Baik Bu Tere. Terima kasih Pak Andre, sampai ketemu lagi.